Saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Materi pagi ini yaitu tentang good sensory practices ya. Namanya banyak ya, istilahnya banyak gitu ya. Ada yang good sensory evaluation practices gitu ya. Kemudian ada sensory testing practices gitu ya. Pada intinya materi ini adalah menjelaskan tentang bagaimana penyelenggaraan uji organoleptik yang baik ya. Oke, di depan Anda ini sudah terlihat ya gambaran tentang ruangan untuk uji organoleptik dan suasana pelaksanaan uji organoleptik ya. Jadi apa saja yang akan dibahas di Good Sensory Evaluation Practices ini, ada jenis panelis dan seleksi panelis, kemudian ruang pengujian, contoh uji, format uji, metode uji, dan analisis respon uji. Untuk pagi ini kita hanya akan membahas dari 1 sampai dengan 4. Namun sebelumnya nanti kita akan masuk dulu ke ruang pengujian ya, dan lain sebagainya. Kita lihat satu. Di capaian pembelajaran untuk materi ini, Anda bisa memahami dan menjelaskan tentang definisi penilaian organoleptik, kemudian parameter mutu organoleptik, komponen-komponen pengujian organoleptik, meliputi panel, ya, meliputi organisasi laboratori organoleptik, kemudian panelis, ruang uji, contoh uji, metode uji, dan analisisnya. Ya. Oke, uji organoleptik ini seperti yang sudah Anda pahami sebelumnya adalah kegiatan untuk uji sensori ya, meliputi warna, aroma, rasa, gitu ya, tekstur, konsistensi dan sebagainya. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan tim ya, kerjasama yang diorganisasi secara rapi dan berdisiplin dalam suasana serius tapi santai ya. Kemudian tujuannya yaitu adalah untuk mendapatkan data yang dapat diandalkan, yang akurat gitu ya, dan dapat dianalisis serta diinterpretasikan. Ya, sehingga kenapa ini disebut tim ya, karena kita nanti akan terdiri seperti ini ya, ada pengelola uji ya, di sini ada termasuk penyaji ya, kemudian ada panelis, kemudian seperangkat sarana dan prasarana serta sampel yang diuji atau yang dinilai. Pelaku pengujian organoleptik ini yang pertama tadi pengelola uji ini bisa terdiri dari kepala lab atau staf lab organoleptik ya. Di beberapa industri ini disatukan dengan quality assurance, departemen quality assurance atau research and development atau juga quality control ya. Kemudian ini bisa siapa saja ya, peneliti atau mahasiswa yang melakukan. Kemudian tugasnya adalah mengorganisasi pelaksanaan pengujian, meliputi perancangan, menyiapkan dan menyelenggarakan uji, mengatur jalannya uji dan memilih metode uji, dan sekaligus penggerak dalam kegiatan praktikum ini ya, atau kegiatan pengujian ya. Kemudian pelaksana ujinya itu adalah ada panelis sebagai observer ya, atau sebagai alat uji atau instrumen pengujian. Kemudian ada asisten uji ya, membantu pelaksanaan uji, menyiapkan contoh, menyajikan contoh, kemudian mengurus pemakaian kuesioner. Ini yang biasanya kita sebut sebagai penyaji ya. Kemudian kita lihat suasana pengujian ini serius tapi santai, jadi tidak boleh juga terlalu serius gitu ya, atau terlalu santai gitu ya. Jadi serius tapi santai ya. Di dalam mungkin bisa terlihat ya di sini semuanya charming gitu ya, tapi tidak heboh gitu ya. Kemudian selama pengujian berlangsung, ini dilarang bercakap-cakap yang dapat mengganggu konsentrasi atau pengaruh penilaian. Ya. Jadi pada saat sebelum pengujian itu kan ada briefing. Nah, pada saat briefing itu boleh dilakukan diskusi, tetapi tidak lama gitu ya. Kemudian berikutnya penyiapan panelisnya. Jadi tim panelis ini harus sudah diperoleh sebelum pengujian dilakukan. Ya. Kemudian penyiapan peralatan dan sarana, ya, alat dipilih sesuai dengan contoh. Jadi kalau sampelnya cair maka harus disiapkan di dalam gelas loki gitu ya. Ini kebetulan sampelnya sampel padat, jadi disimpan di piring kecil ya. Kemudian di sini ada air kumur, kemudian ada alat tulis dan juga kuesioner. Ya. Kuesioner ini bisa berupa bentuknya seperti ini ya. Jadi berupa dituliskan atau dicetak di lembar kertas atau dilakukan secara elektronik. Ya. Kemudian sebagai air penetral itu tidak hanya air putih ya, bisa digunakan misalnya roti tawar atau buah gitu ya. Namun memang yang paling ekonomis ini adalah air putih. Kemudian bagaimana komunikasi penguji dan panelisnya? Ada 3 tingkat komunikasi antara penguji dan panelis ini untuk menghindari kecenderungan atau bias ya, harus tepat ya, sehingga buat 3 tingkat penjelasan, 3 tingkat komunikasi seperti ini. Yang pertama penjelasan umum atau briefing,
berisi penjelasan atau informasi umum tentang seluk-beluk pengujian organoleptik, ya, meliputi pengertian praktis, kegunaan, peranan, dan tugas panelis serta larangan pada saat pengujian. Ini sangat penting disampaikan untuk uji organoleptik, terutama yang bukan expert atau bukan tenaga ahli uji organoleptik, ya. Kemudian dalam penjelasan umum ini juga dibangkitkan minat atau interest panelis agar termotivasi untuk melaksanakan uji dengan baik. Ya, kemudian pada saat pengujian ini harus ditekankan sikap jujur, tanggung jawab, spontanitas, ya, kemudian rasa feel free, gitu ya, bebas dalam mengungkapkan pendapat, kemudian disiplin. Ya. Jadi ini perlu disampaikan, ya, sehingga tidak ada ini karena merek A maka saya menjawabnya harus akan saya tulis baik-baik, gitu ya, merek B jelek-jelek, itu tidak boleh. Ya. Jadi perlu ada kejujuran, ya, kemudian tanggung jawab dan spontan, terutama untuk yang uji hedonik. Ya. Penjelasan khusus ini berisi informasi atau instruksi tertentu kepada suatu panel yang berhubungan dengan suatu tugas melakukan uji organoleptik pada suatu komoditi tertentu, ya, bersifat khusus. Itu disesuaikan dengan jenis komoditi, cara pengujian, tujuan pencicipan, kemudian juga diberikan secara lisan secara tulisan 2 atau 3 hari sebelum pengujian atau lisan menjelang pengujian. Ya. Kemudian instruksi berisi pemberian tugas kepada panelis untuk menyatakan kesan sensorik pada tiap-tiap melakukan pencicipan. Oke, bisa dilihat contohnya itu pada bisa kita lihat pada formulir pertanyaan atau kuesioner. Jadi kuesioner untuk uji organoleptik ini harus terdiri dari informasi, instruksi, dan responsi. Oke, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi ada informasi umum, di sini ada tanggal, kemudian nama panelis, komoditi, kode produksi, kemudian bisa juga ditambah dengan misalnya jenis kelamin, usia, gitu ya, dan informasi lainnya yang diperlukan. Kemudian bagian kedua yaitu instruksi, yaitu perintah, ya. Perintah apa yang harus dilakukan pada pengujian ini. Contohnya di sini berilah penilaian terhadap kerenyahan 2 contoh uji kerupuk kode 263 dan 926. Ya. Apakah ada perbedaan kerenyahan? Jawabnya boleh pilih ya atau tidak, ya. Dan ini adalah responnya. Jika ada perbedaan, nyatakan tingkat perbedaannya. Dipilih salah satu dari sini. Kemudian kita boleh juga meminta komentar atau kesan dari masing-masing contoh. Itu boleh, ya. Ini namanya open questions, ya. Kemudian ini hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pengujian, yaitu kode produknya. Kode produk ini harus acaknya terdiri dari 3 digit kode dan acak. Ya, tidak boleh AA, BB, AAA, BBB, CCC, itu tidak boleh, ya. Atau 11, 22, 33, 3 itu tidak boleh, ya. Jadi harus benar-benar acak, ya. Misalnya 7, ya, 751, 932. Jadi kepalanya pun juga dibedakan gitu ya angkanya. Jadi kode itu harus benar-benar acak, ya. Kemudian preparasi sampel, kemudian penyajian sampel, seleksi panelis, ya, kemudian persiapan individual goods-nya atau workspace-nya, kemudian suhu produk sesuai dengan jenis produknya, ya, misalnya bakso atau kuah bakso, ya, seharusnya disajikan dalam kondisi hangat. Es krim itu juga harusnya disajikan dalam kondisi dingin dan beku, gitu kan, ya. Kemudian lighting ini cukup untuk menyinari produk, ya, sekaligus kuesioner. Kemudian juga suasananya itu tidak ada bau yang menyengat, ya, apakah itu terlalu wangi atau bahkan misalnya ada bau busuk, itu tidak boleh. Jadi harus kondisinya kering, sejuk, gitu ya. Kemudian aromanya kalau mau pakai pewangi boleh, tetapi soft, gitu ya. Kemudian ini Anda lihat organoleptic laboratory, ya. Untuk mendapatkan hasil pengukuran atau respon atau kesan manusia yang jujur, spontan, murni, tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal, suasananya itu harus dibuat netral, ya. Jadi tidak menggunakan warna-warna tertentu yang mencolok, gitu ya, untuk interior dari laboratorium, ya, dinding, kursi, ya, meja, dan lain sebagainya. Kemudian untuk menjaga kondisi ini maka harus ada ruangan untuk penyiapan contoh, yaitu dapur persiapan, kemudian ruang pengujian, ruang tunggu, ruang pertemuan, atau ruang penjelasan, ya. Oke, ini adalah gambaran kira-kira seperti ini, ya. Persyaratan umum dari lab uji organoleptik, ya. Lokasi terjangkau, ya. Jadi kita juga harus mengambil panelis yang tidak terlalu jauh, gitu ya, domisilinya dengan lokasi untuk uji organoleptiknya. Kemudian bebas bau dan asam, sejuk dan nyaman, suhunya itu antara 22 sampai dengan 26 derajat Celcius dengan RH 44 sampai dengan 45%. Ya, kemudian warna dinding netral, putih, krem atau abu-abu terang. Ya, ini sangat nyaman sekali, ya, kalau kita lihat warnanya, gitu ya, interiornya bersih, rapi, gitu ya.
kemudian kedap suara, ya. Kemudian pencahayaan cukup dan seragam. Ya. Lalu ini harusnya dilihat tadi ya. Maaf ini agak loncat. Ini format pertanyaan atau kuesioner itu ada dua macam, yaitu ada close response questions ya dan ada open ended questions ya. Close response itu responden diberikan sejumlah alternatif pilihan seperti pilihan tadi amat sangat, misalnya untuk renyah ya, kerenyahan amat sangat renyah, renyah gitu ya, kurang renyah dan seterusnya. Ya, kemudian kalau open ended tadi yang kita meminta opini dari atau pendapat dari panelis tentang produk yang diujikan. Lalu ruang pengujian ya, kita lihat ya di sini dan ini individual judgment. Jadi sebaiknya ada booth-nya atau sekat seperti ini di booth-nya atau sekat sehingga panelis itu dapat menilai secara pribadi produknya. Jadi tidak dipengaruhi oleh orang lain ya. Kemudian ini adalah rancangannya gitu ya. Sebaiknya maksudnya untuk biliknya itu panjangnya 70 sampai dengan 80 cm, kemudian lebarnya 45 sampai dengan 55 cm dengan tinggi 75 cm ya. Kemudian memisahkan antara ruang persiapan dan ruang pengujian ya. Ini kita lihat ini adalah biliknya gitu ya. Jadi ini biasanya di sini ada bilik yang bisa dibuka dan ditutup ya. Sehingga panelis ada di sini, penyaji di sana gitu ya. Oke. Kemudian mudah dibersihkan ya, kemudian ada penghubung penyaji dengan penguji ya, ada sliding door, bread box style atau ruang yang dapat diputar ya. Bisa dilihat tadi di slide yang pertama ya. Kemudian komunikasi penyaji dengan penguji ya, bisa menggunakan lampu dan juga bisa menggunakan kuesioner. Ya. Lalu yang kedua ruang uji deskripsi atau ruang training panelis ya. Kalau uji deskripsi biasanya kita menggunakan panelis terlatih ya. Jadi hanya sedikit timnya ya. Kemudian bisa menggunakan meja bundar, bisa diputar ya. Kemudian meja, kursi, lantai dan dinding berwarna netral dan mudah dibersihkan ya. Kemudian ada whiteboard, kemudian ada marker dan juga ada jam dinding ya. Marker ini tidak boleh berbau ya, khawatir nanti mempengaruhi proses penilaian ya. Kemudian ruang penyiapan contoh kita lihat di sini ya, well equipped kitchen gitu ya, jadi lengkap gitu ya peralatannya, sekaligus juga harus menjaga keamanan dan keselamatan kerja gitu ya. Jadi sistem ventilasi yang baik, kemudian dinding dan lantai tertutup vinil atau keramik, ya, meja persiapan dan lemari yang cukup, ada fasilitas pendingin atau freezer, kemudian ada pemanas, kompor, oven konvensional atau microwave, wadah yang termasuk piring, gelas, ya, gelas loki, mixer, blender, slicer, cutter, dan sebagainya. Nah, ini ada fire extinguisher-nya untuk jaga-jaga ya. Kalau terjadi kebakaran, kita sudah ada pemadamnya. Kemudian perlengkapan kebersihan dan juga dilengkapi dengan telepon. Ya. Kemudian di ruang pengujian untuk panelis itu sebaiknya one-on-one interview. Ya. Jadi satu anak satu interviewer. Jadi tidak bisa kita biarkan sendiri di booth seperti orang dewasa. Ya. Jadi harus ditemani. Ya. Kemudian 3-4 meja dalam satu ruang dengan warna berlainan. Ya. Jadi berbeda dengan untuk panelis orang dewasa untuk menarik perhatian si kecil gitu ya, supaya dia mau duduk manis mencoba produk yang akan diujikan, itu kita berikan ruangan yang charming gitu ya, yang menarik untuk mereka. Kemudian disediakan kursi dengan sandaran yang nyaman ya. Kemudian satu anak dengan 3 atau 4 interview dengan satu karakteristik mutu ya. Hanya 3-4 sampel dan 3 sampai dengan 4 kali ulangan. Jadi sangat terbatas sekali ya. Jadi tidak bisa banyak-banyak ya. Kemudian untuk pengisian kuesioner itu juga bukan dilakukan oleh anaknya, tapi oleh interviewernya ya. Berikutnya tempat yang kedua yaitu panelis organoleptik ya. Jenis-jenis panelis itu ada 6. Ada panel perseorangan, kemudian ada panel terbatas, ada panel terlatih, ada panel agak terlatih, kemudian ada panel tak terlatih, dan ada panel konsumen. Ya. Panel itu sendiri adalah orang atau kelompok yang bertugas menilai sifat atau mutu benda berdasarkan pesan subjektif. Ya. Orang yang menjadi anggota panel disebut dengan panelis. Ya. Dan panelis ini merupakan subjek alat ukur, gitu ya. Oke. Seperti yang saya jelaskan mungkin di praktikum, kalau
panelis ini merupakan alat ukur yang paling praktis gitu ya di industri. Prosesnya atau responnya bisa sangat cepat dan bisa banyak cerita gitu ya, sehingga paling murah meriah gitu ya. Jadi tidak perlu membeli alat pH meter misalnya untuk menguji keasaman, kemudian tidak perlu beli kolorimetri ya untuk melihat warna gitu ya. Tidak perlu membeli viskosimeter, panitrometer untuk mengukur kekentalan dan kekerasan gitu ya. Namun ada beberapa kelemahannya juga ya di samping kelengkapan dan kemurahannya gitu ya, tetapi ada juga kelemahan dari penggunaan alat ukur ini ya. Karena itu untuk beberapa parameter yang penting perusahaan tetap akan melengkapi peralatannya ya untuk mengukur karakteristik organoleptik dari produknya. Ya, yang pertama adalah panel perseorangan ya, atau disebut juga pencicip tradisional. Yang paling banyak menggunakan panelis ini adalah untuk panel teh, kopi, ya, anggur, es krim dan juga minyak wangi. Ya, mereka ini sangat ahli, kepekaannya sangat tinggi, ya, mungkin juga dari bakat lahir, ya, kemudian dilengkapi dengan pengalaman dan latihan. Ya. Kemudian ini yang penting juga ya untuk panel perseorangan ini ya, dia mengenali penyimpangan yang kecil dan mengenal penyebabnya ya. Misalnya apakah karena ada perubahan zat asal, ya perubahan cara pengolahan dan sebagainya ya. Ini keuntungannya bagi industri ini sangat efisien dalam penilaian. Kerugiannya adalah kepekaannya bisa berfluktuasi ya, apakah karena kondisi kesehatan gitu ya, atau fitnya atau moodnya gitu ya. Jadi ini kelemahan dari kegunaan panel perseorangan. Berikutnya panel terbatas ya, terdiri dari 3-5 orang ya, 3-5 orang dengan keahlian spesifik ya. Syaratnya mempunyai kepekaan tinggi ya, namun lebih rendah dari panel perseorangan ya, mengenal faktor-faktor tertentu dalam sensori, mengetahui cara pengolahan dan bahan baku dan bahan tambahan serta peranannya terhadap sifat-sifat komoditi serta mempunyai pengalaman cara-cara penilaian sensori. Untuk panel perseorangan dan panel terbatas ini biasanya mereka punya rate sendiri gitu ya, biasanya akan digaji sangat tinggi oleh perusahaan ya. Dan bisa juga mereka dikontrak oleh perusahaan lain gitu ya, karena keahliannya ini ya. Keuntungannya ini dapat menghindari bias, kemudian dapat bertindak sebagai alat analisis dalam pemilihan faktor-faktor rasa, menjaga rasa ya, kemudian menentukan pengaruh bahan dan pengaruh cara pengolahan terhadap produk akhir. Kerugiannya itu ada ketidakcocokan pendapat di antara anggota sehingga menyulitkan pengambilan keputusan ya. Pengaruh dominasi atau anggota dapat memperkecil keterandalan analis. Jadi biasanya untuk pengambilan keputusan jika terjadi ketidakcocokan ini akan disaring kembali gitu ya, berdasarkan pengalaman atau keinginan perusahaan ya. Kemudian ada panel terlatih atau trained panel dan juga ada panel agak terlatih atau semi trained panel ya, jumlahnya kurang lebih sama yaitu 15 sampai 25 orang ya. Kemudian ini sudah terlatih gitu ya, kalau ini kurang terlatih ya. Kemudian kepekaan tidak setinggi di bawah panel terbatas. Jadi bisa Anda urutkan gitu ya, mulai dari panel perseorangan, kemudian panel terbatas, panel terlatih, panel agak terlatih gitu ya. Kemampuan dalam melakukan uji organoleptik itu nanti semakin menurun gitu ya. Kemudian di sini perlu seleksi dan latihan ya, seperti yang Anda lakukan di praktikum minggu lalu ya. Kemudian prosedur pengujian untuk seleksi ya, seperti yang minggu lalu dilakukan, ada uji segitiga ya, bisa juga dengan uji pasangan, penjenjangan atau ranking, dan uji rangsangan tunggal atau single stimulus test ya. Sedangkan dalam panel agak terlatih ini kita biasanya mereka adalah mahasiswa atau personalnya perusahaan yang dibeli. Jadi misalnya di perusahaan minuman teh gitu ya, maka diambil orang quality control atau orang R&D yang memang mengetahui gitu ya, atau punya kemampuan semi terlatih ya untuk menguji. Kemudian ada panel tak terlatih atau untrained panel, itu syaratnya harus lebih dari 25 orang ya. Karena selera orang itu kan sangat beragam gitu ya, sehingga kita untuk mendapatkan hasil yang cukup mewakili, untuk mendapatkan mengumpulkan pendapat panelis tentang produk kita itu harus banyak datanya ya. Ini adalah orang awam yang dipilih berdasarkan suku, jenis kelamin, status sosial maupun pendidikan ya. Misalnya Anda akan mengeluarkan produk mie rasa soto Banjar, maka kita harus mengambil panel tak terlatih ini orang Banjar gitu ya, atau mie dengan rasa rendang gitu ya, maka sebaiknya kita ambil orang yang berasal dari Padang atau kayak Kumbuh gitu ya. Mereka akan lebih paham tentang rasa rendang gitu kan ya.
Panel tak terlatih ini nanti akan menilai sifat sensori yang sederhana. Jadi untuk uji penerimaan atau uji hedonik, ya, jadi untuk suka atau tidak suka terhadap karakteristik mutu tertentu. Ya. Kemudian yang dipakai adalah orang dewasa, ya. Untuk jumlah pria dan wanitanya sebaiknya seimbang, ya, agar datanya mewakili. Kemudian prosedur pengujian yang digunakan yaitu uji reference test atau kesukaan. Dalam pengujian ini panelis harus menyampaikan pendapatnya itu secara spontan, ya, jadi tidak boleh dipikir-pikir gitu ya. Kalau suka ya suka, kemudian kalau tidak suka ya tulis tidak suka. Ya. Kemudian panel konsumen ya terdiri dari 30 sampai dengan 1.000 orang. Ini minimal 100 orang. Merupakan target pemasaran pemasaran produk ya. Apakah itu kelompok dengan kondisi tertentu gitu ya, atau komunitas tertentu atau daerah tertentu. Untuk daerah tertentu contohnya tadi ya, untuk produk-produk dengan rasa-rasa khas tadi. Kemudian kalau kelompok tertentu misalnya target pemasaran produknya itu adalah untuk level ekonomi menengah ke bawah ya, kita harus mengambil analis dari kelompok tersebut ya. Kalau untuk sasarannya itu untuk kelompok misalnya diabetes ya, kita membuat produk-produk healthy food gitu ya, maka kita menggunakan kanal konsumen dari kelompok tersebut. Ya. Kemudian dilakukan uji di pasar atau boleh juga door to door. Ya. Tidak menggambarkan masyarakat mau atau tidak membeli produk ini. Jadi ini hanya menerima atau tidak. Ya. Prosedur pengujiannya itu menggunakan preference test. Ya. Berikutnya adalah panel anak-anak dapat digunakan anak usia 3 sampai dengan 10 tahun. Ya. Ya, mungkin kita harus mengerti bahasa atau bahasa tubuh anak gitu ya, bagaimana mereka mengekspresikan dia suka atau tidak suka terhadap produk yang kita sajikan gitu ya. Dilakukan dengan tahapan-tahapan hingga anak siap gitu ya. Kemudian menggunakan alat bantu untuk memberikan penilaian. Jadi itu tadi ya, bisa kita gunakan kuesioner. Kemudian yang mengisi bukan anak-anak ini ya, kecuali yang anak-anak yang sudah agak besar ini itu boleh diberikan kuesioner ya. Tapi biasanya di situ ada interviewernya. Kemudian ini kriteria calon panelis secara umum ya. Itu harus kita pilih panelis yang tertarik, kemudian sempat atau mempunyai waktu, kemudian bisa hadir tepat waktu, dalam kondisi sehat, mempunyai kemampuan verbal, ya, sikap produk juga baik, tidak antipati gitu ya. Kemudian mempunyai kepekaan yang dibutuhkan serta ada faktor lain. Nah, apa saja itu kita lihat di sini tertarik ya, punya motivasi ya. Kalaupun produknya itu belum pernah dikonsumsi gitu ya, atau belum pernah dilihat, maka dia tertarik untuk belajar mencoba produk tersebut. Ya, kemudian panelisnya harus juga yang mempunyai waktu ya. Jadi calon panelis yang sering bepergian itu kurang cocok ya, karena kita harus lakukan secara bersamaan dan tidak ada mengulang hanya untuk satu orang panelis gitu ya, karena ini akan menghabiskan waktu dan juga biaya. Yang kemudian kehadiran saat training itu 100% ya, untuk panelis untuk produk tertentu gitu ya. Dan kita menginginkan penilaian yang detail, maka kita perlu melatih ya, sebelum melakukan pengujian itu, maka harus kehadirannya itu 100% ya. Kemudian kehadiran saat pengujian itu boleh 80 sampai dengan 90%. Karena itu kita harus menyiapkan panelis dari lebih dari yang dipersyaratkan tadi untuk mengantisipasi jika ada yang tidak hadir ya. Kemudian dapat menempati waktu. Ya, kemudian dalam kondisi sehat ya, tidak sedang mempunyai sakit THT ya, telinga, hidung maupun tenggorokannya dalam kondisi sehat, karena ini merupakan instrumen yang penting dalam proses pengujian organoleptik. Kemudian tidak buta warna dan juga tidak alergi ya. Kemudian ini sangat penting untuk pengujian secara deskripsi, karena kita menginginkan mereka bisa memberikan gambaran tentang produk yang diujikan ya, baik warna, aroma, rasa, kekentalan maupun tekstur ya. Kemudian faktor lain yang menjadi persyaratan juga itu adalah pekerjaan, pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman uji organoleptik ya, kemudian umur, perokok, peminum gitu ya, kemudian jenis kelamin dan juga kepercayaan ya. Kepercayaan misalnya ya, kalau orang muslim tentunya tidak akan bersedia ya kalau Anda punya produk base-nya bacon atau untuk minum minuman keras atau beralkohol gitu kan. Atau misalnya Anda menggunakan orang Bali atau orang India gitu ya, mereka menuhankan sapi gitu ya, atau di Bali tidak mau ya makan serkan itu dewanya gitu ya, maka kita juga tidak bisa menggunakan atau memasakkan panelis dengan kepercayaan spesifik seperti ini ya. Kemudian sikap terhadap produknya, mau menguji semua jenis produknya, jadi mau belajar. Kemudian panelis tidak menyukai produk itu bisa menghasilkan data yang bias dan tidak objektif ya.
mau mencoba karena ini penelitian teman gitu ya, atau ini produk teman gitu ya, itu tidak bisa ya. Kemudian mempunyai kepekaan, ini sangat jelas karena sangat diperlukan ya sensitivitas dari seluruh anggota indrawi kita ya. Berikutnya seleksi panalisnya, ini sudah Anda lakukan di minggu lalu. Tujuannya adalah merekrut anggota grup panelis terlatih ya. Kemudian mempertahankan anggota dari suatu tim yang telah terbentuk. Jadi seleksi panelis ini hanya untuk khusus kalau kita menginginkan panelis terlatih. Kalau panel konsumen kan tidak harus ya. Prosedur seleksi calon panelis ini diantaranya adalah pemilihan calon panelis, kemudian penyaringan, pengarahan, seleksi, analisis data, dan juga latihan. Oke, untuk prosedur ini saya kira sudah Anda jalani di minggu lalu ya. Ini adalah kita harus menyediakan kuesioner untuk mengetahui apakah mereka berminat atau tidak ya, dan data-data yang lain yang diperlukan ya terkait dengan produk yang akan kita ujikan ya. Misalnya di situ dia menuliskan dia alergi udang, sedangkan produk yang kita ujikan itu adalah produk misalnya selai berbasis udang, maka kita tidak bisa menggunakan panelis ini ya. Kemudian selain melalui saringan secara tertulis, kita juga lakukan wawancara ya untuk mengetahui kondisi psikologis panelisnya, kemudian untuk mengetahui kejujuran, kemudian rasa percaya diri dan juga pengetahuan umum mereka. Ya. Tahap yang kedua adalah penyaringan ya, dari hasil rekaman data. Ini kita cari kriteria-kriteria seperti ini, terbuka, dapat serius, ya, mudah peka terhadap ini maksudnya ya konsisten, kemudian peka terhadap sekitar, serius tapi santai gitu ya ini. Kemudian bersedia ingin tahu, ya, jujur, periang, dan pengetahuan yang luas. Kemudian hindari sifat seperti ini ya, mudah terpengaruh, tidak percaya diri, gampang panik, kemudian kepekaan, apalagi kepekaan kurang. Ya. Tahap yang ketiga ini kita sudah mendapatkan panelis ya, calon panelis gitu ya berdasarkan cara penjelasan tadi, kemudian dilakukan proses briefing atau pengarahan ya tentang metode pengujian, teknik pengamatan, teknik penulisan skor sheet atau kuesioner, ya. Kemudian ketentuan lain yang harus dipenuhi, kemudian juga produk yang diuji. Larangannya adalah merokok, ya, kemudian minuman keras dan menggunakan minyak wangi. Berikutnya adalah tahap seleksi, yaitu bisa kita gunakan metode uji triangle test, BUTRIO dengan beberapa kali ulangan, ya, untuk kemudian kita lihat, kita hitung gitu ya akumulasi jumlah penilaian benarnya, ya. Kemudian dilakukan juga uji sensitivitasnya, misalnya pengenalan 20 jenis bau-bauan, ya, pengenalan bau yang samar-samar atau konsentrasi rendah, ya. Kemudian penentuan threshold 4 rasa, seperti yang minggu lalu ya, di materi minggu lalu, ya. Kemudian uji terhadap produk makanan dan minuman. Ya. Kemudian dilakukan analisis data dan juga latihan. Kemudian grup panelis terlatih yang sudah terbentuk ini perlu dipertahankan kemampuannya dengan cara menguji secara periodik, misalnya 1 bulan 1 kali, gitu ya. Kemudian dilakukan dengan cara menguji produk-produk yang sudah dikenal, ya. Kemudian ini setelah mengenal, calon panelis diminta untuk menebak contoh-contoh baku yang disajikan. Kemudian kemampuan diukur berdasarkan kemampuan menebak benar contoh baku sebanyak-banyaknya. Jadi seperti yang melalui call ini, kalau yang tadi menggunakan uji segitiga, ini bisa menggunakan uji 2 trio. Jadi ada reference ya, kemudian panelis menebak apakah sama atau tidak dengan produk reference. Ya, ini dilakukan uji ulangan beberapa kali. Berikutnya adalah penanganan dan teknik penyiapan contoh. Ini sangat penting juga dan sangat mempengaruhi pengujian. Ya, ada teknik penanganan contoh, penerimaan contoh, penyiapan dan keamanan contoh, dan juga pemusnahan contoh. Yang penerimaan contoh ini harus diterima, dicatat gitu ya, jenis contohnya, tanggal penerimaan, jumlah, nomor kode contoh, kemudian tujuan pengujian, kemudian periksa kondisi contoh apakah kondisinya dalam keadaan bagus, gitu ya, harus tersegel. Ya, untuk produk yang memang harus disimpan pada suhu dingin, maka harus segera disimpan di suhu dingin. Ya, memang akan lebih bagus kalau begitu contoh datang maka langsung dilakukan pengujian. Ya, namun karena ada persiapan dan sebagainya, kita harus perhatikan pada saat penerimaan contoh tersebut, ya, perlakuan apa yang tepat, ya, supaya tidak ada perubahan sensori pada saat pengujian. Ya. Kemudian penyiapan dan keamanan, ya, segera dianalisa, terutama untuk produk segar, ya, produk beku, produk kaleng atau kering, dan produk yang beraroma tajam. Ya, yang beraroma tajam karena mengeluarkan komponen volatile, ya, kalau terlalu lama berada di kondisi terbuka, maka ini aromanya akan keluar dan akan berpindah ke tempat lain. Sehingga pada saat pengujian bisa berubah untuk aromanya. Kemudian pemusnahan contoh, ini perlu nanti silahkan Anda lihat, ya, jadi harus ada berita acaranya, bisa diganti SNI. Kemudian waktu pemusnahan
tergantung pada jenis sampel dan kadaluarsa. Jadi kalau memang sudah kadaluarsa ya harus segera dimusnahkan. Teknik penyiapan contoh ini harus diperhatikan, teknik pemasakan, suhu contoh, pemberian kode, jumlah, bentuk, dan ukuran contoh, serta penyajian. Ya, Anda harus punya catatan atau punya logbook ya untuk mencatat produk-produknya ya atau sampel produk yang akan diuji. Ya. Kemudian pemasakannya sesuai dengan produk yang dikonsumsi. Misalnya pengukusan dengan alkohol pada suhu 100 derajat Celcius, kemudian penggorengan dengan minyak goreng netral pada suhu 140 derajat Celcius. Contoh kalau Anda mau mengujikan produk nugget gitu ya. Produk nugget itu biasanya disajikan dalam kondisi hangat gitu ya. Maka harus dilakukan proses penggorengan terlebih dahulu gitu ya. Nah, penggorengannya harus kita sesuaikan dengan petunjuk penyajian gitu ya. Kemudian harus dilakukan dalam kondisi yang sama untuk semua sampel. Kemudian suhu contoh ya. Ini untuk sup itu 40 sampai 50 derajat, es krim harus 0 derajat Celcius ya. Kemudian pada kalau terlalu dingin atau terlalu panas itu dapat mempengaruhi kepekaan pencicipan ya, dan juga bisa menyebabkan intensitas flavor itu berubah ya. Kemudian ini kode yang harus diberikan sudah disampaikan beberapa kali, nah kira-kira seperti ini ya. Jadi harus acak, boleh kombinasi huruf boleh ya, tapi juga harus acak ya. Kemudian persiapan bahan penetral, ini tadi yang saya sebutkan di awal ya, bisa air putih, kemudian crackers, roti tawar, tahu tawar, apple, pear gitu ya. Namun mahal gitu ya, makanya yang sering dipakai adalah air putih. Kemudian jumlah, bentuk, dan ukuran contoh itu harus representatif, minimal untuk dua kali pengujian ya. Dipilih bentuk netral untuk menghilangkan persepsi contoh, misalnya telur dibagi menjadi 4 gitu ya. Kemudian ukuran contoh minimal untuk cair itu 16 ml dan untuk padatan itu 28 gram ya. Jumlah untuk satu kali pengujian itu 6 jenis saja ya, jangan terlalu banyak nanti akan bias ya. Kemudian untuk uji kesukaan itu harus spontan, persepsi yang pertama ya. Kemudian kalau untuk uji pembedaan itu boleh diulang. Penyajiannya seperti ini ya, tergantung pada produknya gitu ya. Kalau cair menggunakan gelas loki, kalau untuk produk padatan bisa menggunakan piring ya. Kemudian gelasnya maupun piringnya itu harus senada, sama bentuknya, sama ukurannya, sama warnanya, tidak boleh bermacam-macam ya. Kemudian pengaruh penyajian, ini ada convergent error ya, ada stimulus error ya, Halo effect, dan ada bias effect. Apa itu convergent error? Itu analis cenderung memberikan penilaian yang lebih baik atau lebih buruk bila didahului dengan pemberian sampel yang lebih baik atau lebih buruk ya. Kemudian stimulus error, itu panelis ragu-ragu menilai karena penampakan sampel yang tidak seragam ya. Makanya tadi kenapa harus dipotong yang sama gitu ya, ada ketentuan berat, ada ketentuan jumlah volume, ada ketentuan bahwa semuanya harus menggunakan piring yang sama, warna yang sama gitu ya. Demikian juga untuk gelasnya gitu ya. Lalu ada halo effect, yaitu analis memberikan kesan umum dari suatu produk karena menilai lebih dari satu faktor ya. Karena itu tadi untuk uji kesukaan itu hanya boleh 6 saja ya. Dari satu sampel banyak kriteria yang dinilai, itu akan menyebabkan halo effect. Jadi akhirnya bagus semua ya, warna, aroma, rasa, tekstur gitu ya, itu bagus semua karena terlalu banyak parameter yang dinilai ya. Kemudian bias effect, yaitu panelis cenderung memilih sampel yang di tengah yang berbeda karena perbedaan yang sangat kecil, misalnya pada saat uji terminal test ya. Karena itu ini bisa dilakukan dengan pemberian kode yang sangat acak ya, kemudian penyajian yang benar tadi ya, yang seragam gitu ya, itu bisa menghilangkan bias effect ini ya. Baik, itu materi yang pagi ini yang saya sampaikan.